jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hidup kami terus akan diubah dan diberkati. Kuasailah ruangan ini, Roh Kudus. Bebas Kau bekerja di dalam dan di tengah kami. Bahkan kuasai seluruh tubuh jiwa roh kami. Kami mau Tuhan hari ini menikmati indah bersama. Dalam Yesus, Saudara yang siap berkata amin. Amin. Silakan dulu. Beragama Kristen dengan orang Kristen itu berbeda. Bedanya kalau beragama Kristen, dia memilih salah satu agama, namanya agama Kristen, mengakui Yesus, datang beribadah, ikuti aturan gereja, dan kalau dia baik maka dibilang jemaat yang baik, dan dia sudah dibilang beragama Kristen. Nenek moyangnya, orang tuanya beragama Kristen, maka otomatis sejak dia lahir dianggap sudah beragama Kristen. Tetapi beragama Kristen tidak cukup dan tidak menjamin keselamatan kita. Agama mengajarkan tentang Tuhan dan jalan-jalan datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Allah sendiri. Masalahnya Allah itu di mana? Bagaimana? Bisakah berjumpa dengan Dia kalau Dia ada? Bagaimana mendekatinya supaya kita melihat, mengalaminya? Agama tidak mampu melakukan itu. Dia hanya menunjuk, tapi tak mampu membawa kita ke sana. Agama mengajarkan semua hal yang baik tentang Tuhan dan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi tentu manusia tidak akan mampu melakukan itu. Karena tidak mampu, sudah pasti agama tidak menolong dia untuk masuk surga atau selamat.
tetapi hanya Allah yang menyelamatkan. Siapakah Allah itu? Dan itu menjadi misteri bagi semua manusia. Dan mereka coba mendefinisikan Allah dengan berbagai cara dalam agama. Maka setiap agama Allahnya beda. Jangan kita bilang sama Allah kita dengan orang Muslim, orang Buddha, beda. Memang Allah itu hanya satu, walaupun ada yang lain berkata banyak Allah. Maka setiap agama beda mendefinisikan siapa Allahnya, dan mereka tidak pernah bertemu dengan Allah. Nah, karena begitu besarlah kasih Allah akan manusia ciptaannya yang tidak mengenal Tuhan, walaupun berusaha mereka dengan agamanya. Maka karena kasih yang besar, Allah datang menjadi manusia. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada yang terjadi. Ayat 14 katakan, Yohanes pasal 1, firman itu menjadi manusia, tinggal di tengah manusia. Dan nama firman yang menjadi manusia atau Allah yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Dan dialah Tuhan, dialah Allah, karena dia menjadi manusia. Manusia bisa menjadi Allah, Allah tidak bisa. Maksud saya terbalik. Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Allah. Beda ya. Maka sampai kapanpun manusia tidak bisa menjadi Allah. Kalau ada dia bilang aku Tuhan, aku Allah, kata manusia, itu sesat, itu nabi palsu. Tapi Allah bisa menjadi manusia, hanya manusia tidak bisa menjadi Allah. Kenapa dia datang menjadi manusia? Supaya manusia mengenal Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus berkata, dan dicatat dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yaitu Allah pencipta langit bumi, kalau tidak melalui aku. Agama punya banyak jalan, tapi Allah hanya satu jalan, yaitu Yesuslah jalannya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Yesus atau Allah menjadi manusia, manusia tidak bakalan mengenal Allah, walaupun mereka tahu Allah itu ada. Dulu komunis menguasai dunia ini, setengah penduduk dunia dikuasai komunis sampai tahun 1800-an, tahun 1900-an. Tetapi saudaraku, sekarang negara-negara komunis udah bangkrut, udah sekian persen di dunia. Ya, bahkan Uni Soviet, negara komunis terbesar pun sudah pecah. Bahkan gereja terbesar di Eropa itu ada di salah satu negara bagian di Uni Soviet, namanya di Kiev. Dan orang-orang RRC atau Tiongkok, Cina pun sudah banyak meninggalkan paham itu. Maka gereja bertumbuh di sana, ada jutaan. Dan saudaraku, itu bukti bahwa mereka mau meninggalkan paham yang sudah ditekuni dan diyakini oleh nenek moyang mereka beratus tahun. Tapi seketika mereka tinggalkan, orang-orang dari Irak meninggalkan dan datang kepada Yesus. Orang-orang Iran meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka, datang kepada Yesus. Bahkan di tengah-tengah perang kekacauan pun mereka bertemu dengan Yesus, dan mereka diubahkan. Haleluya. Jadi saudara nggak usah capek cari Allah di agama lain. Allah sudah datang dan menjadi manusia,
Dan siapa dia sudah dicatat di keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara baca. Dan bagaimana supaya saudara bertemu dengan dia di Alkitab diajarkan. Jadi kekristenan itu bukan soal tahu Allah ada, bisa menyebutkan Yesus dan ayat-ayatnya, atau seperti saya bisa berkhotbah, dan itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Saya boleh disebut Kristen atau saudara bisa disebut Kristen setelah saudara bertemu mengalami Kristus real dalam hidupmu. Yesus hidup dalam hatimu. Yesus nyata dalam hatimu. Allah itu memang roh, maka dia menyatakan dirinya secara roh ke dalam roh kita, hati kita. Itu sebabnya Wahyu pasal yang ke-3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu. Dia masuk melalui pintu. Dia bukan seperti pencuri yang masuk diam-diam, mencungkil dan memaksa, mencungkil jendela dan secara tidak ketahuan. Tapi Wahyu bilang, lihat aku berdiri di muka pintu untuk masuk dalam hidup kita, untuk mendiami, menjadikan hidup kita ini rumahnya, tempat kediamannya, tempat dia ada hadir secara real. Allah tidak hanya di surga. Kita bilang Allah di mana? Di sana, di surga. Itu sulit. Kalau saudara nanti belajar tentang ilmu bumi, saudara bilang di sana, kan bulat nih. Jadi orang yang di sini bilang di sana, orang yang di kutub bilang di mana? Di sana gitu. Makanya bingung kalau begitu caranya. Maka Allah menyatakan dirinya dan datang berdiri di muka pintu. Tepatnya pintu kehidupan kita adalah hati, dan mengetok, memberitahu kehadirannya. Pencuri nggak mau, tok tok tok, aku mau mencuri rumahmu, nggak mungkin. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, dia berbicara, dia berfirman, Injil disampaikan, firman Tuhan disampaikan lewat ibadah, lewat berbagai macam cara. Bahkan dalam KKR atau saudara baca Alkitab, dia berbicara. Dan kalau kita mendengar dan membukakan pintu bagi dia untuk masuk hadir dalam hidup kita, yaitu hati kita dengan iman, apa dikatakan? Aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan mengakan bersama-sama dia. Dia bersama-sama dengan aku. Artinya Yesus hadir dalam hidup kita. Makanya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu rumahnya Allah, bait Allah, tempat kediaman Allah? Itulah Kristen. Tapi kalau belum saudara mengalami pertemuan real Yesus dalam hidupmu, kau masih beragama Kristen karena memang nenek moyangmu, orang tuamu Kristen. Dan itu tidak menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Allah, dan Allah menyelamatkan kita ketika dia datang menjadi manusia namanya Yesus dan menebus dosa kita di kayu salib, mati bagi kita, mati menggantikan kita, darah yang suci kudus dicurahkan. Maka siapapun yang berdosa, kalau mau bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan selamat, akan diampuni. Kalau saudara mempercayakan hidupmu total untuk diselamatkan Tuhan, Tuhan sanggup menyelamatkannya. Kalau kau bertobat mengaku dosa, Tuhan sanggup menyucikan dengan darahnya. Dan dia menggantikan hukuman yang harus kita terima. Dosa harus dihukum, karena Allah itu sudah melepaskan firman, dan firman harus dilakukan. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Dan Yesus menggantikan posisi orang harusnya dihukum karena dosa dan terkutuk. Yesus menanggung dan memikul dan menjadi kutuk karena kita, dan menjadi dihukum karena dosa kita. Sehingga ketika kita datang bertobat, mohon ampun diampuninya dan sucikan dengan darahnya. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya dan membuka hati mengundang dia masuk, dia akan masuk dan dia akan hadir dalam hidup kita. Dia sanggup menyelamatkan kita. Sejak itulah kita disebut orang Kristen.
Kristen artinya mengikut Yesus. Mengikut Yesus maksudnya kita hidup seperti Yesus. Yesus adalah teladan kita. Maka ajarannya menyatakan bagaimana kita hidup seperti Yesus. Alkitab mengajar bagaimana hidup orang Kristen. Haleluya. Jadi jangan dulu bangga kalau saudara sudah disebut jemaat yang baik karena rajin gereja dan mengikuti aturannya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau kehidupanmu tidak lebih dari orang beragama, kau belum layak masuk surga, belum layak masuk kerajaan Allah. Artinya kekristenan itu lebih dari orang beragama. Jangan sama, lebih, jangan kurang. Tapi kalau kita lihat saudaraku, orang beragama Kristen sekarang, maaf, sama bahkan lebih jelek dari agama lain. Sehingga mereka bilang, tak benar itu agamamu. Kok begitu? Kamilah seperti ini. Bisa contoh. Di agama lain mereka berdua 5 kali sehari. Orang Kristen ada yang tak berdua, orang beragama Kristen. Makan pun tak berdua. Mereka beribadah sembahyang minimal 6 kali. Dan ada waktu-waktunya. Tapi orang Kristen sekali seminggu pun payah datang. Apalagi ada kebaktian malam, itu udah lebih berat lagi. Jadi itu bukti kita masih di level agama. Padahal Yesus bilang bahwa orang Kristen itu lebih dari beragama. Haleluya. Dari mana bisa kita lihat orang Kristen yang sejati itu lebih dari beragama? Dari gaya hidupnya, dari sifat sikapnya, dari semua kehidupan. Nah, di Komsel saya sudah sampaikan, berbahagia saudara yang ikut Komsel. Ada 5 gaya hidup. Ada 3 gaya hidup itu, yang memang itulah dia. Orang beragama hidupnya beda, orang Kristen hidupnya beda, dan sangat gampang dikenali dari gaya hidup. Nah, saya kasih contoh gaya hidup, contoh ya, gaya hidup logat bahasa aku maksudnya. Sepandai-pandainya orang Inggris atau orang Amerika bahasa Indonesia, pasti kita tahu ini bukan asli orang Indonesia. Dari gaya bahasanya, logatnya. Apalagi dia tidak tahu bahasa Indonesia, apalagi dia belum tahu budaya Indonesia. Nah, sudah pasti makin jelas. Nggak bisa logatnya kayak orang Indonesia. Dalam berbahasa aja logatnya pasti berbeda. Itu kamu makan orang apa? Pasti beda. Oh, kita pergi dulu ke Danau Toba, kenal Danau Toba, pasti tahu ini bukan orang Indonesia asli. Dari gaya bahasanya, kita bisa makan. Nah, ini pasti orang Jepang ini. Arigato. Apalagi orang Batak, pasti nggak orang Batak ini. Jadi dari gaya hidup kita bisa melihat orang Kristen yang sejati atau hanya beragama Kristen atau agama lain. Beda sekali. High level kehidupan, lebih dari orang beragama. Dan itu gak dibuat-buat. Bukan dalam seperti pemain sinetron, dia lagi acting jadi dokter padahal dia sebenarnya bintang film, hanya pandai acting. Bukan. Tapi realita gaya hidup, sikap sifat Kristen sejati beda. Nah, itu kalau kita sudah lahir baru menjadi orang Kristen, jelas hidupnya sudah beda. Haleluya. Kalau orang Amerika enaknya makan roti daging, Indonesia makan nasi. Kalau roti makan kayak serapan aja itu. Kalau mereka makan nasi, apa itu? Kecil-kecil itu, apa makan? Itu tamu beda. Nah,
Nggak pura-pura beda, memang beda. Tesnya, rasa lidahnya itu beda. Kasih sama orang barat yang belum pernah di Indonesia durian, pasti bau. Bau, apa itu? Hai, muntah-muntah dia. Coba kasih sama orang barat durian, bah, lo hati itu. Karena penciumannya, perasaannya beda. Karena dia bukan orang Indonesia. Haleluya. Demikian juga kita. Anak Tuhan atau orang Kristen dengan orang beragama Kristen dengan agama lain beda sekali. Ada 5 gaya hidup. Yang pertama, saudaraku, menurut Roma 8 ayat 14, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang Kristen itu atau disebut anak Allah itu yang sudah lahir dari Allah, hidupnya dipimpin Roh. Nanti kita akan belajar apa bedanya hidup dipimpin Roh dengan yang tidak dipimpin Roh. Oh, beda sekali. Yang kedua, gaya hidup orang Kristen itu berdoa. Doa itu napas hidup orang Kristen. Seperti saudara hidup secara jasmania bernapas. Kalau saudara payah bernapas itu udah sakit dan sesak napas. Kalau berhenti bernapas sudah mati. Jadi orang Kristen itu doa itu ya memang nafasnya. Jadi orang Kristen itu berapa kali berdoa? Bukan 5 kali satu hari. Senantiasa. Kan hebat kan? Jadi naik level kamu kerohaniannya. Jangan saudara, bukan udah rajin Pak, rajin kebaktian hari Minggu. Jangan sampai kepada level anak Allah, Kristen yang sejati. Kita itu senantiasa, kapanpun, dimanapun, situasi apapun, kita berdoa. Tentu ada berdoa tidak tutup mata, ada berdoa tutup mata. Bolehkah saudara sambil berkendaraan berdoa? Boleh. Tapi jangan tutup mata, nanti kau tabrak orang. Berdoa itu ngomong sama Tuhan dari hati, berkomunikasi, berbicara pada Tuhan. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, ngomong. Walaupun kita setiap Sabtu ada doa dan puasa, Senin tidak ikut. Nah saudaraku, jadi doa itu wajar. Memang itu. Tapi orang Kristen ada bernapasnya sekali seminggu. Karena datang ke gereja baru dia bernapas, maksudnya berdoa. Saya juga berdoa. Jadi saudara bisa bayangkan ini orang Kristen ajaib. Hari Minggu dia datang gereja. Mungkin dalam 2 jam ibadah itu dia ada 15 menit berdoa. Jadi beratnya sekali bernapas, dia tarik nafas benar-benar. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu enggak bernapas dia. Lalu hari Minggu lagi dia bernapas. Ajaib kan, bisa hidup kan. Atau ada juga agak lebih lumayan ini. Pagi-pagi dia berdoa. Siang itu sepanjang hari berdoa. Kecuali hari Minggu atau datang ibadah. Jadi pagi-pagi berdoa dalam 24 jam satu hari. Dia mulai pagi-pagi berdoa. Dan besok paginya lalu masih bisa hidup kah? Orang Papua bilang, bisa hidup kah kakak? Begitu. Karena sekarang banyak kan orang Kristen yang ajaib ini. Jadi lifestyle orang Kristen itu ya doa, ada kayak nafas. Jadi bukan karena dipaksa doa, doa. Banyak kali peraturan di GBD Pemulihan ini. Sabtu doa, apa sih? Banyak peraturan. Ya kalau saudara memang belum punya lifestyle, itu banyak kok niru-niru. Bagaimana mungkin, maaf saudaraku, anjing disuruh jalan seperti manusia 2 kaki walaupun didandani dia pakai kacamata, pakai topi, pakai pakaian. Susah itu saudaraku, karena aslinya gaya hidupnya 4 kaki. Jadi kita bukan seperti itu, niru-niru bukan.
Haleluya. Jadi karena kita dilahirkan oleh Allah, kelahiran baru, jadi kita hidupnya seperti Allah. Jadi Allah itu suka berkomunikasi, dan kita pun suka berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi itu salah satunya adalah doa. Yang ketiga, gaya hidup orang Kristen itu pemberita kabar baik. Kalau orang beragama, enggak, saudaraku. Ya makanya ada orang beragama Kristen di penjara karena berkelahi, berebut harta warisan, pukul-pukulan, tikam-tikaman, akhirnya tangkap polisi, masuk penjara. Itu beragama Kristen, namanya si Matius lagi. Petrus Nababan lagi. Itu beragama Kristen. Iya kan? Masih banyak penuh dengan kebencian hatinya. Tapi rajin ke gereja dan mengaku hafal pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Percaya dia. Setiap ada masalah dia minta tolong berdulu. Nah itu beragama Kristen itu. Sama seperti agama lain. Tapi kalau orang Kristen enggak. Hidup oleh iman, itu pola yang tadi memberitakan Injil, gak tukang gosip. Makanya ketika ada demon-demon semua, itu jarang ada orang Kristen mengatasnamakan kekristenan. Kami dari gereja GPDI menolak apa itu? Baru-baru domain Cipta Kerja demo dari GPDI Pemulihan. Kita demo sama kami. Kami menolak. Makanya kita nggak suka demon-demon. Demon itu kalau disingkat demon, itu bahasa Inggrisnya demon itu setan. Karena kita nggak begitu. Kita pembawa kabar baik. Paling kasarnya kita menegur orang dengan kasih. Kalau ada orang kalau lihat berdosa, tegur dia 4 mata. Paling gitu, paling kejamnya. Tapi mau beritakan hoax, fitnah. Jadi orang-orang beragama Kristen itu kalau main Facebook, kau pengkhianat, kapan kau mati tabrak mobil, semoga kan. Beragama Kristen itu. Jadi kalau dia patah hati dikutukinya orang yang meninggalkan dia itu. Padahal bagus juga itu. Dia ditinggalkan sebelum menikah kan, berarti nggak cocok. Kalau masa pacaran aja nggak cocok, apalagi sudah menikah. Sedangkan waktu pacaran sangat cocok, udah menikah itu bisa cerai. Jadi kalau kamu lagi pacaran udah cekcok, tinggalin aja itu. Hei. Karena hebat hukum Kristen, tak bisa cerai. Jadi nasihatku sama orang muda, kalau kau udah suka sama dia, dia bilang dia suka, tapi cekcok terus selama kau pacaran dengan dia. Istilah pacaran lah saya pakai, sebenarnya orang Kristen nggak bisa pacaran, tapi hubungan dekat bahasanya, ya kan? Cekcok terus, itu buktinya itu bukan orang yang cocok dengan. Karena belum dapat aja kok udah digituin, apalagi dapat. Wah, bisa kau dibikin dari apa? Sparring partner di TV juga gitu. Karena kau perempuan nggak bisa melawan, senang saya kerja. Mau cerai nanti nggak laku lagi, kangen ya kan? Jangan. Haleluya. Makanya tanya orang tua, habis pak udah cinta pak? Wah, makan cinta begini. Masa kau menikah jadi nggak dekat sama orang tua? Tak boleh lah. Mantan istri ada, mantan orang tua mana ada? Iya kan? Bukan maksudnya jadi nggak ini sama istri. Bukan itu maksud saya. Maksudnya tidak ada yang bisa merusak hubungan yang sudah ada. Makanya kalau calon nggak cocok orang tua, jangan. Itu nggak bagus. Itu bukan kasih. Kasih itu menyatukan, menyempurnakan. Egois itu yang menghancurkan. Haleluya. Jadi suka memberitakan kabar. Kemana dia? Suka kabar baik? Hei, Eda. Ini hari Senin kejadiannya. Semalam gue nangis itu maju ke depan di dua kan.
Beda. Semalam gak kamu lihat itu? Apa? Sianu itu? Kenapa sianu? Karena dikubur. Iya. Isunya itu kena corona itu. Oh iya, masa iya? Iya. Tapi mana dia tahu kan? Sampai saya marah khutbah di rumah Pak Tinjak. Bicarain GBD kita di Gede Tua, marahlah saya. Apa urusan mereka Gede Tua? Dan itu pun nggak benar. Kalaupun benar yang buruk, apa dikabarkan? Yang baik-baik lah dikabarkan, amin? Memang dasar orang beragama kan? Gosip terus, hoax terus, fitnah terus. Ya memang itu gaya hidup orang-orang beragama. Kalau Kristen no, kasihilah musuhmu, doakanlah berkat orang mutuhmu. Oh itu levelnya tinggi kan? Iya kan? Maka beritakanlah Yesus. Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan pasti menolong. Saksikan pengalaman tentang Yesus. Itu gaya hidupmu. Jadi bukan pernah, aku kan bukan pendeta Pak, aku kan bukan penginjil Pak, bukan sekolah kitab, jadi saya nggak memberitakan ini. Enggak, memang gaya hidup memberitakan Injil. Di mana-mana kita selalu beritakan Yesus, kabar baik, hal-hal yang dari Tuhan. Itu nggak dibuat-buat. Kalau nggak percaya, ajak saya ngomong satu jam, pasti keluar Injil. Justru kalau saudara ajak saya ngomong tentang dunia, saya pasti bikin alasan. Maaf ya, aku agak capek ini mau tidur, maaf ya. Saya kan pasti bikin. Apalagi ngomongnya gosip, ya kan? Makin digosok, makin sip. Gaya hidup yang keempat adalah pujian penyembahan. Hati kita dekat, hati kita mengagumi, hati kita menyayangi, mengasihi, hati kita terkagum-kagum bangga sama Tuhan. Lalu diekspresikan dengan pujian penyembahan, dengan ketaatan. Walaupun suara kita tidak sebagus pemimpin pujian. Memang kalau suara nggak bagus nggak bakalan diangkat dari pemimpin pujian. Karena itu orang bertalenta, orang yang punya karunia. Tapi bukan berarti suaramu fals, kau bukan tidak bisa memuji menyembah. Tuhan bukan soal suara fals, soal hati. Penyembah benar itu menyembah dari roh, dalam roh dan kebenaran. Roh itu maksudnya hati, dari dalam hati. Ngomong sama Tuhan tentang kekagumanmu, tentang kasihmu, tentang bagaimana terharunya engkau, betapa baiknya Tuhan. Ungkapkan itu lewat nyanyianmu, baik itu dalam bahasa yang kau hafal, Yesus engkau baik, atau apalah, atau kau bernyanyi dengan bahasa roh, atau roh yang bernyanyi. Nah itu saudaraku gaya hidupnya. Jadi bukan karena kau pemimpin pujian menjadi pemuji penyembah. Orang Kristen itu gaya hidupnya pemuji penyembah. Orang beragama tidak. Kalau ada masalah mengeluh, amamoi mati mati. Kalau ada kecelakaan, mampus kita. Mengeluh, menghujat, itu pujian penyembahan kepada setan. Karena itu tidak ada hubungan dengan mengagumi Tuhan. Jadi gaya hidup orang Kristen sejati itu puji menyembah. Begitu ada kereta mau menyambar dia, oleh anugerah Tuhan dia kata haleluya, terima kasih Tuhan. Lalu dia bilang, oleh karena, sampai dia menyetir, kemurahan Tuhan. Nyanyi dia sambil dinam air mata, itu penyembah. Jadi bukan hanya dari mulut tapi dari hati. Apa yang penuh di hati meluap melalui. Amin. Jadi gaya hidup kita. Jadi jangan saudaraku kalau nggak memimpin pujian nggak menyanyi sepanjang tahun. Kecuali Natal lah ya, ada ikut vokal grup. Enggak, lifestyle kita itu memuji menyembah, itu dekat dengan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi Pak, suara buka serak-serak basah, fals, nggak apa-apa, bukan itu dilihat Tuhan. Cuma kau nggak bisa jadi pemimpin pujian, itu aja masalah. Haleluya. Tapi kau dinantikan Tuhan, dikehendaki Tuhan menjadi pemuji penyembah. Itu gaya hidup. Yang kelima, hidup oleh iman.
Roma 1:17 katakan orang benar hidup oleh iman. Jadi karena percaya Tuhan dan firman-Nya, maka aku katakan, maka aku akui, maka aku deklarasikan, maka aku lakukan. Tidak peduli apa kata orang, situasi, perasaanku, itu hidup oleh iman. Apa judul khotbah saya sekarang ya? Sebenarnya judul khotbah saya sekarang hidup dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Apa? Hidup dipimpin Roh Kudus. Tapi salah satu gaya hidup yang paling powerful, yang paling luar biasa, yang paling mengubah, kalau saudara bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Maka yang lain itu gampang. Yang berdoa itu gampang. Orang penuh Roh Kudus berdoa itu juga luar biasa. Maka Roh Kudus yang menolong roh kita berdoa, bahkan Roh Kudus berdoa melalui kita, ya, dan sebagainya. Tapi ini yang paling powerful, ini yang paling luar biasa. Kalau saudara bisa hidup dipimpin Roh Kudus, wow, level hidup itu tinggi sekali. Tidak sama dengan agama. Orang beragama dengan bahasa yang bisa dimengerti manusia, bahasa Indonesia, kau bahasanya Allah, bahasa roh. Ngeri kan? Dan itu sempurna. Karena bukan kau yang berkata-kata, tapi roh Allah yang memakai roh ngomong langsung kepada Allah. Itu kata 1 Korintus 14. Jadi hebat. Mari kita lihat apa maksudnya dipimpin Roh Kudus. Dikatakan saudaraku ayat 5 Roma 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging, menurut jasmania, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, roh Allah, Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu berbeda, pikirannya berbeda. Orang beragama, orang hidup menurut daging, pikirannya nggak beda dengan apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kalau orang hidup dipimpin Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Dari mana kita dapat itu? Kalau kita sudah lahir baru, tidak ada Yesus, roh kita kan sudah lahir baru. Lahir secara roh, lahir secara daging oleh orang tua kita, mama kita. Nah, ketika kita bertobat percaya terima Yesus, kita buka hati, Yesus masuk dalam hati kita dilahirkan menjadi anak Allah. Itu sebab lahir kedua kali, born again, tubuh padua halihon, lahir kembali. Nah, kita disebut anak Allah karena dilahirkan secara roh dari Allah. Kalau dilahirkan secara daging, saudara punya orang tua dengan punya marga, sidalahi dan sebagainya. Dan roh Allah ada dalam diri kita. Dan roh Allah ini memberikan pikirannya ke roh kita, memberikan keinginannya ke roh kita, memberikan perasaannya keinginan ke roh kita, bahkan berbicara ke roh kita. Nah, tinggal konekkan itu ke pikiranmu. Begitu terkonek dengan pikiranmu, itu beda dengan pikiran daging. Pikiran daging terkonek dengan dunia dan situasinya. Tapi pikiran dan roh itu terkonek dengan Allah di dalam roh kita. Maka konekkan itu yang dari roh, yang ditaruhkan roh itu ke dalam rohmu, ke pikiranmu. Lalu nanti pikiranmu akan memerintahkan tubuhmu berekspresi dan melakukan, berbicara, bertindak. Dan itulah hidup dipimpin roh. Beda kan? Kalau orang belum punya Roh Kudus, orang belum lahir baru, belum anak Allah, dia hanya hidup menurut apa yang dilihat, apa kata orang, menurut pengetahuan, pikiran, perasaan, keinginannya, kekuatannya, apa kata orang. Dia hidup menurut itu. Dan itu berlawanan dengan Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu, saudara tidak usah payah kalau kau udah lahir baru. Mendengar suara Tuhan itu adalah sehari-hari wajar bagi anak Tuhan. Memang zaman perjanjian lama harus naik gunung Sinai dulu si Musa untuk mendengar suara Tuhan. Tapi sekarang Tuhan langsung hadir dalam dirinya melalui rohnya. Dia berbicara ke hati kita. Jadi dengar dia di hati kita. Memang berbagai macam cara dia berbicara, tapi paling gampang kita mendengar, dia bicara dalam roh kita, hati kita. Haleluya. Dia berbicara. Jadi jangan saudara berharap, berdoa,
berlutut di kamar, aku mau mendengar suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kau tutup mata. Lalu kau harapkan datang suara lagi. Hei Wendy, inilah firman-Ku. Jangan kau harapkan begitu. Bisa aja Tuhan bicara secara audio, tapi jarang Tuhan bicara seperti itu. Tapi Dia berbicara dalam roh kita. Amin. Kalau rohmu sudah lahir baru, rohmu memiliki kemampuan telinga rohani, pengertian rohani, pikiran rohani untuk menangkap apa saja yang dikatakan Tuhan. Lalu konekkan ke pikiranmu, supaya pikiranmu itu mengekspresikan, manifestasikan atau mengeksekusi apa yang dipikiranmu dalam bentuk tindakan dan perkataan. Dan engkau hidup dipimpin roh. Siapapun yang hidup dipimpin roh akan hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut. Karena daging ini mengarahkan kita cenderung kepada dosa dan kesalahan, melanggar firman. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, bermusuhan dengan Allah. Karena ia atau keinginan daging tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini bagi daging memang tidak mungkin. Roh menurut daging lemah. Dagingmu tak mampu melakukan firman. Hanya dagingmu bisa melakukan firman kalau sudah terkoneksi rohmu ke pikiranmu dan pikiran yang memerintah dagingmu. Semua yang dilakukan daging itu perintah otak. Makanya kalau orang udah rusak otaknya, tindakannya pun kacau balau. Nah, saudara harus mengkoneksikan rohmu dengan pikiran, perasaan, keinginan, lalu dieksekusi dalam bentuk tindakan. Makanya ada orang kan menangis, gak diapa-apain, gak dipukuli, nangis, gak diapa-apain kan. Itu sudah terkoneksi apa yang ditaruhkan Tuhan di dalam rohnya dia terima, terkoneksi ke pikiran, perasaan, keinginannya, sehingga dia terharu dan keluar air mata atas perintah dari perasaan, keinginan, pikiran. Lalu dia berlutut, Tuhan. Seperti saya mati orang tua nggak nangis saya. Sudah lama kemudian baru saya tahu kehilangan, baru saya nangis. Payah nangis. Tapi kalau udah dijamah Tuhan, nangis kayak anak kecil sejadi-jadi. Nah, itu artinya saya sedang terkoneksi dengan roh Allah di dalam roh saya kepada pikiran tubuh saya. Nah, itu saya hidup dalam kuasa roh. Kalau apalagi kita dipenuhi di kuasa roh, itu sepenuhnya kita ada dalam kontrolnya Roh Kudus. Dan tidak ada pikiran, perasaan, keinginan manusiawi kita lagi. Semua dari roh Allah dimanifestasikan dalam pikiran, keinginan, kehendak, bahkan dalam tubuh dan bentuk tindak. Kalau kita melakukan keinginan daging, berseteru bertentangan dengan Allah, kita akan kena pencobaan. Karena daging menyeret kita kepada pencobaan. Bukan Allah yang mencobai daging kita. Makanya kita nggak hidup menurut daging, hidup menurut roh. Caranya saya sudah sampaikan. Haleluya. Memang daging nggak takut. Makanya disuruh kau dua puasa, daging bilang aduh. Apalagi kalau lagi berdoa berjam-jam, daging mau jerit, ampun, katanya daging. Pikiranmu, perasaanmu yang lama akan bilang aduh, malas, ngantuk, capek. Tapi coba dia suruh pak nonton film sinetron India, wah, 3 jam masih. Karena dia terkonek dengan dunia. Nah sekarang kita hidup baru seperti itu. Amin. Haleluya. Jadi seperti itu hidup secara roh. Dan kalau kita hidup dipimpin roh, itu artinya kita sudah berjalan bersama Allah. Dan apa yang terjadi kalau orang berjalan bersama Allah? Mazmur 60 bilang bersama Allah kita lakukan. Wah, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Sehingga mujizat itu hal yang wajar bagi kita. Karena bersama Allah, Tuhan izinkan kita melakukan perkara besar. Apalagi Allah
bertindak atas kita. Itu mujizat semua. Makanya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu luar biasa. Mari lihat dulu sebentar Yohanes 3 ayat 3. Jadi hal-hal rohani itu jadi real nyata sama kita nanti. Kalau begini, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, lahir kedua kali, born again, lahir secara roh, lahir dari Allah, itu maksudnya lahir kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat tak dapat, apalagi masuk, apalagi mengalami. Hal-hal yang dari Allah nggak bisa dilihat, maka dialami. Kalau belum lahir kembali, lahir dari Allah. Masalahnya di situ. Jadi kalau saudara sulit mengerti dan mengalami tentang Tuhan Yesus, itu bukti kau belum lahir baru. Maka kau harus bertobat, mohon pengampunan Tuhan. Dosamu memang memisahkan, menjauhkan, tidak melayakkan ilmu datang pada Tuhan. Maka Tuhan Yesus sudah mau, asal dengan pertobatan mengaku dosa, pasti diampuni dosa kita. Hitam bisa dibikin putih. Itulah darah yang kudus yang sudah dicurahkan di dosa bagi kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita untuk diselamatkan, kita berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan Juru Selamat. Aku buka hatiku masuk hatimu. Nah, kita akan dilahirkan kembali, dilahirkan secara roh, dilahirkan oleh Roh Allah, menjadi anak Allah. Baru kita bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Untuk melihat kerajaan Allah, untuk melihat Allah itu roh. Allah itu roh, nggak bisa pakai mata, nggak bisa pakai pikiran, pakai tubuh. Tapi Allah itu ada, real. Jangan bilang yang tak nampak itu tidak ada. Angin, udara tak nampak, jangan bilang tidak ada, ada dia. Dan real. Bisa kita rasakan tiupannya, bisa kita dapatkan aliran udara yang dingin atau panas. Kita bisa lihat dia menumbangkan pohon-pohon rumah-rumah. Dia bisa membuat laut bergelora. Kita bisa lihat, wis, badai begitu kuat. Jadi jangan bilang yang tidak nampak itu tidak ada. Allah itu tidak nampak secara mata kasat mata, tapi dia Allah. Nah, dia menyatakan diri untuk kita lihat di dalam roh kita, karena dia roh. Dia harus lihat secara roh. Ketika kita lahir kembali, maka kita punya kemampuan melihat dia secara roh. Masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal fisik. Kerajaan Allah kata Alkitab soal kebenaran. Kita tahu kebenaran, rahasia firman dan siapa Tuhan, itulah kebenaran. Kita tahu kuasa Allah itu, kekuatan Allah itu seberapa, dan kita alami. Dan kita mengalami damai sejahtera, sukacita yang beda, yang dari Roh Kudus namanya. Jadi orang hidup dalam kerajaan Allah mengalami kuasa kekuatan Allah, mengalami damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, dan tahu kebenaran. Haleluya. Jadi melihat kerajaan Allah kalau lahir kembali, dia punya telinga rohani, mata rohani, intelijensi rohani, itu cepat mengerti firman. Jadi banyak orang doktor, profesor, lulusan Harvard, tapi nggak ngerti firman. Kayak Nikodemus nggak ngerti firman. Yesus bicara lahir kembali, dia bilang, bah, aku udah tua ini, katanya. Dia seorang pemimpin agama, orang Farisi. Dia seorang tokoh agama dan guru agama. Aku udah tua, bagaimana mungkin aku masuk kandungan ibuku lalu lahir lagi untuk lahir kedua kali? Nah, dia nggak ngerti. Jadi ini saudaraku, pengertian rohani, tak sanggup otak kita mengerti. Otak kita segini, kalau ada, nggak ada segini otak kita. Allah itu luar biasa bagaimana menjangkau. Dan memang Allah itu roh. Untuk menyembah mengenal dia harus roh. Nah, waktu kita lahir baru, telinga, indera rohani kita, mata rohani kita, intelijensi rohani kita, perasaan pikiran rohani kita muncul, sehingga kita bisa mendeteksi apa yang dikatakan oleh Allah yang adalah roh. Makanya harus lahir baru dulu supaya menjadi Kristen sejati. Kalau hal-hal ini saudara belum alami, cepat bertobat, rugi saudara. Karena hidupmu selalu nanti berlawanan dengan Tuhan. Karena kau pasti hidup dengan daging. Kau nggak ngerti hidup secara roh, dipimpin roh nggak akan ngerti.
Mungkin sebagian orang menganggap khotbah ini terlalu tinggi, padahal ini dasar sekali. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, tetapi semua orang tidak dibatasi. Pokoknya dia orang. Kecuali orang hutan. Orang. Haleluya. Semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, lalu kita bertobat, kita minta ampun diampuni dan mengundang Yesus masuk dalam hati kita menjadi Tuhan Juru Selamat, kita menyerahkan, mempercayakan hidup kita untuk diselamatkan Tuhan. Dia sanggup dan dia pasti menyelamatkan. Dan dia bilang, diberi kita kuasa menjadi anak Allah. Haleluya. Diberi kita kuasa, kekuatan, kemampuan, wewenang, hak sebagai anak Allah. Nah, kalau kita jalan hidup dipimpin Roh, seperti apa hidup kita? Berdasar itu supranatural. Haleluya. Contoh Elia, supranatural ya kan? Elia bisa belah laut, bisa hidupkan orang mati, sembuhkan orang sakit, bahkan tak meninggal dunia langsung terangkat ke surga. Supranatural kan? Kayak Yesus. Roma 8 ayat 1, perhatikan. Roma 8 ayat 1. Kalau kita hidup menurut Roh, nah ini hidup kita seperti ini. Apa itu? Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Begitu kita hidup dipimpin Roh, sejak itu, sekarang, sejak itu nggak ada hukuman bagi kita. Jangan-jangan ini gara-gara dosa, jangan-jangan dosa nenek, dosa keturunan, jangan-jangan nggak ada gitu lagi. Jangan-jangan dosa corona ini, jangan-jangan nggak ada lagi gitu. Free. Kita sudah di atas hukum semua. Kenapa Yesus bisa jalan di atas air? Tidak berlaku hukum Archimedes, karena dia hidup menurut Roh. Haleluya. Bisa dia naik terangkat ke surga padahal nggak punya sayap. Ya hukum Roh. Ditaklukkan semua hukum, bukan ditiadakan, ditaklukkan. Kalau saudara nggak hidup dalam hukum Roh, pergi ke air pasti hanyut. Petrus jalan di atas air karena Yesus bilang, "Mari datang." Dan dia menangkap dalam rohnya, dia mengikutinya, dia hidup dalam dimensi roh. Hidup di pimpin Roh, jalan di atas air. Tapi begitu dia lihat kenyataan, dia takut, dia hanyut lagi. Jadi kalau kita sudah hidup di pimpin Roh, demikianlah sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya kita mau hidup seperti apa? Kata dokter begini Pak, ya bisa itu benar, dan mereka punya teori. Tapi lebih benar lagi kata Tuhan, cuma alam berbeda. Alam fisik dunia, alam roh. Tapi siapa yang dalam Kristus tidak ada hukuman lagi. Amin. Jadi supaya kau jangan kena hukum, hidup dari pimpin Roh. Karena orang yang di dalam Yesus tidak ada hukuman bagi mereka. Amin. Berarti pasti masuk surga. Kalau kau hidup menurut daging, nampak itu kau terus buat dosa. Jadi buat dosa itu bukan soal mampu atau tidak mampu, soal di mana kau hidup. Ikan hanya bisa hidup dalam air, darat pasti mati dia, iya kan? Jadi bukan soal saudaraku di darat kurasa bisa dia hidup, buat pakai kurasa udah pasti mati dia. Kalau sebentar enggak ya. Demikian juga orang hidup di pimpin Roh sudah pasti kena hukuman lagi sama dia. Baik hukuman dosa akibat kesalahannya atau dosa keturunan dan kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ayat yang kedua, Roh yang
ada dalam kita ketika kita lahir baru, yang memberi hidup. Nah, hidup di sini bukan setara hidup biasa. Memberi hidup Yesus. Aku pakai bahasa biologi, memberikan kita genetiknya Yesus. Kenapa anak burung begitu dia sudah menetas, kan belum ada sayapnya kayak induknya. Tapi kenapa nanti satu ketika dia punya sayap bisa terbang kayak induknya? Karena dalam hidupnya sudah ada genetik rajawali. Kalau dia rajawali. Kalau kita lahir dari Allah, lahir kembali, kita punya genetiknya Allah. Makanya kita bisa hidup seperti Allah. Dan itu bukan dibuat-buat. Walaupun anjing bisa pura-pura jalan 2 kaki, genetiknya anjing 4, wajarnya 4, stylenya 4, kaki dia jalan. Jadi ini bukan sekedar, yo aku harus kudus, gak boleh ngomong macam-macam, dijadi mulutnya. Begitu dilepas mulutnya mau makan, keluar juga itu nanti. Jadi bukan soal dipaksa-paksa, main lifestyle. Sudah otomatis genetiknya ayam kalau sudah besar berkokok, bukan menembek. Amin. Begitu kau lahir dari Allah, lalu Allah bilang, hendaklah kau kudus seperti Bapakmu, aku yang kudus. Bisa. Hendaklah kau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Hendaklah kau nanti bisa mengangkat 100 kilo kayak Bapakmu mengangkat 100 kilo beras. Bisa. Tinggal kita belajar bertumbuh, makanya hidup dipimpin. Jadi gayanya memang gitu. Makanya bukan hanya Yesus membuat mukjizat, kita pun membuat mukjizat. Tentu karena kita diberikan kuasa sebagai anak Allah. Amin. Ayat 2 tadi katakan roh yang memberi hidup, hidupnya ada dalam kita. Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum apa? Hukum dosa, hukum maut. Merdeka, bebas, menaklukkan hukum dosa, hukum maut. Jadi nggak ada lagi berlaku sama kita bahasa selama kita manusia Pak nggak bisa tak berdosa. Siapa bilang? Kalau Tuhan bilang enggak, karena kita merdeka, bebas, menaklukkan hukum dosa. Kayak Yesus menaklukkan hukum Arkimedes jalan di atas air di tengah ombak. Tidak membatalkan hukum Arkimedes, hanya dia di atas menaklukkan hukum Arkimedes jalan di atas air. Hukum dosa ada di dunia, hukum maut ada. Orang berdosa kena kutuk sampai 4 keturunan itu sudah ada. Tapi begitu kita hidup di pimpin roh, roh itu memberi hidup dan memerdekakan kita dari semua hukum dosa dan hukum. Makanya tidak ada penghukuman bagi orang Kristus. Haleluya. Makanya masa depan kita, ayo, mau nggak belajar hidup dipimpin roh? Atau hidup menurut cara lama? Cara lama, apa yang kau suka kau lakukan, apa yang kau pikirkan kau lakukan, apa yang kau rasakan kau lakukan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar itu kau lakukan. Jangan. Mulai perhatikan di rohmu apa yang dikatakan roh Allah. Tangkap pikiran, perasaan, keinginannya. Linkkan, konekkan ke pikiran supaya masuk ke pikiran, direkam di pikiran, diinstal ke pikiran. Lalu nanti pikiran akan mengeksekusi dan itu tindakan perkataan. Kau hidup pimpin roh, kau menang lebih dari kemenangan. Sejak itu tidak ada penghukuman bagimu. Sejak itu kau bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kecelakaan tidak akan mencelakaimu, karena rencana Allah dan sejahtera bukan celaka, tapi memberi hidup hari depan yang penuh. Itu akan terjadi kalau kau hidup berjalan bersama Allah. Karena jalan Allah, jalan keselamatan, jalan keberhasilan, jalan kebahagiaan, jalan kemenangan. Itu menjadi realita kita. Sehingga orang lihat, loh kok lain? Ya memang kita lain. Kok bisa gitu? Di sana aku lihat beragama Kristen, kamu? Oh saya tidak sekedar beragama, saya Kristen. Apa bedanya? Mau nggak kamu? Kita bisa katakan. Bedanya Yesus, Tuhan yang saya sembah sekarang ada di sini. Dan dia memberitahu saya bagaimana hidup. Inilah gaya hidup yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya.
luar biasa. Jadi kau pembuat mukjizat, dan Roh Allah memberikan kepadamu kuasa, menuntun, mengajarimu, sehingga kau mengeksekusi dalam bentuk tindak. Tubuh kita ini terkonek dengan pikiran kita terkonek dengan roh kita terkonek dengan roh yang dalam diri kita. Ya, benar Tuhan bilang kepada saya, ya, lepaskan perkataanku sama anak muda itu. Iya Tuhan, apa? Katakan tahun depan persis seperti tanggal ini dia akan menikah. Bagaimana saya tahu? Bukan sekarang-karang. Dapat langsung panggil sini. Kau harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya. Tahun depan persis seperti ini kau menikah. Benar. Haleluya. Saya pernah panggil 3 keluarga siang maju. Ada urapan khusus yang akan dilepaskan pada lu. Lalu terkonek roh saya ke pikiran saya, ke tubuh saya, lalu tangan saya, pikiran saya mengkoneksi, lepaskan itu dari tumpang tangan. Jadi itu saya terkoneksi. Lalu bahasa apa yang Tuhan katakan, lepaskan. Jadi itu bukan saudaraku dikarang-karang, kayak mana itu caranya juga. Lo usah bingung. Itu hal yang wajar kalau kau belajar hidup dipimpin doa. Amin. Jadi apa kata dokter itu benar. Kita nggak sangka. Makanya satu ketika nanti kalau ada orang sakit, kita doakan, lalu kita suruh dulu dibuktikan sakit apa dia oleh dokter, lalu kita doakan dia sembuh, kita suruh dibuktikan dokter apa dia sembuh, ada data semua. Karena iman itu bisa dibuktikan. Jadi kata dokter dia sakit itu real, ada teorinya, ada hukum. Didoakan dengan kuasa dan hukum roh, dia sembuh, bisa dibuktikan secara real juga. Karena iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Jadi bukan angan-angan, bukan ilusi, bukan sihir, bukan tipu muslihat. Itu real. Nah, dan itu menjadi gaya hidup kita, hidup oleh iman. Kita bisa tumbuh subur seperti pohon korma di padang gurun. Itu kan beda ya. Semua pohon pasti mati kalau ditanam di padang gurun. Tapi kalau pohon korma bisa tumbuh subur. Nah seperti itu anak Tuhan. Amin. Mustahil, memang tiada yang mustahil bagi Allah, tapi bagi orang percaya juga tiada yang mustahil. Haleluya. Saudara mau? Dan ini hidup yang luar biasa. Kalau ini bisa terjadi sama kita, saudara lihat, banyak jiwa-jiwa akan terinspirasi, termotivasi, terheran-heran menginginkan hidup seperti hidupmu. Dan saat itu hatinya terbuka, tinggal kau bilang, kalau kau mau seperti ini, sederhana aja. Kau bertobat, datang Paris mengaku, serahkan hidupmu untuk diselamatkan oleh Yesus, undang dia dalam hati. Begitu dia lahir baru, dia akan punya indera rohani. Tinggal kita bimbing dia di gereja ini. Amin. Jadi gedung tidak akan muat menampung mereka. Maka terus akan ada kesibukan kita untuk melatih anak-anak Tuhan untuk hidup dalam roh. Haleluya. Tapi kalau kau hidup menurut daging, mengeluh. Kalau kau lihat uangmu makin habis aman, kau lihat tanggal sebentar lagi mau bayar kredit ini, apa bu? Kau rasakan mulai cengot-cengot ini kuku. Aduh, ini puasa asam buat apa? Lalu kau pikir, kayak cengot-cengot ini, kata edamu enggak hidup dalam roh juga. Itu ngeri tuh loh. Oh, siapa mati gara-gara bapak. Apa yang kau takutkan, khawatirkan menimpa mendatangnya. Tapi apa yang kau percaya dalam Tuhan dan firman-Nya, itu juga terjadi padamu. Hidup ini pilihan. Hidup menurut daging, hidup menurut roh. Tapi yang paling powerful, yang paling enak, hidup dalam roh, mengalami transfer hidupnya Yesus terus mengalir dan damai sejahtera. Amin. Saudara, membuat kau sehat secara jiwa dan roh dan fisik kalau tiap hari kau damai sejahtera. Kalau orang nggak bisa senyum lagi, orang terbahak-bahak, udah payah itu.
Apalagi digara-garai orang marah, kau stres langsung putus 3 saat. Dan sejahtera itu luar biasa. Ayo, kalau kau belum mengerti khotbah saya ini, nanti akan mengerti. Yang penting kau bertobat, datang mengaku sama Tuhan, serahkan hidup, diselamatkan, undang Yesus hati. Kau akan mengalami. Saya baru tahun 1983 mengalami ini ketika saya mendengar ada hamba Tuhan menyampaikan hal seperti itu. Lalu tantangnya saya buat maju lagi. Saya ingin itu. Nah, saya ingin berubah, saya berusaha berubah, tak bisa berubah. Saya butuh itu. Saya lari. Dan Tuhan menyambut orang yang sungguh-sungguh. Amin. Dalam hidup saya betul-betul mengalami kehadiran Yesus. Lalu saya bilang, kalau tahu aku begini enak ikut Yesus, kenapa terlambat? Itu saya. Karena nggak ada yang beritahu saya dulu. Nah, sekarang sudah saya beritahu. Kalau toh kamu nggak mau, itu salahmu. Haleluya. Dan sejak itu hidup saya tidak bisa semangat. Kebaktian 7 kali 1 minggu saya sampai sedang. Kayaknya saya nggak di atas tanah lagi jalan, kayak terbang. Itu karena sukacitanya. Haleluya. Dan luar biasa terus. Lama-lama akhirnya dipanggil jadi hamba Tuhan. Dan bagi saya tidak terpaksa jadi hamba Tuhan, tapi menikmati sekali panggilan yang kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Rohmu yang